Salam, Bapak Ibu, kakak adik, dan semua anak-anak yang sedang berada di rumah masing-masing, atau yang telah bersiap diri untuk ada bersama kami dalam malam refleksi ini. Dipersilahkan mengambil saat teduh di rumah masing-masing. Mari kita berhening sejenak, meminta Tuhan hadir dalam keheningan ini. Saat ini, di sini. Menjelang tengah malam, konspirasi tercipta. Sang anak manusia ditukar 30 keping perak. Begitulah pada sebuah keheningan, aku melihat sorot mata penuh penyerahan diri nan sempurna. Ada juga kulihat sekilas berganti dengan sorot mata penuh ketakutan. Hanya sekilas, selebihnya hanya penyerahan meraja. Kemudian aku saksikan cerit kesakitan yang menyengat ketika cambuk mendarat di kulit. Dan kembali jeritan-jeritan yang terlontar mengandung penyerahan yang mendalam. Lantas aku melihat tetes demi tetes darah mulai mengalir. Di satu tempat, dua tempat, tiga tempat, dan akhirnya di sekujur tubuh. Dan lagi penyerahan utuh mewarnai merahnya darah. Berikutnya aku dengar erangan bergema di atas kayu salib sebagai tanda dari derita tak terkira. Penderitaan yang harus dipikul oleh tubuh yang terpaku demi menanggung apa yang tidak dilakukannya. Tapi derita dilalui juga dengan penyerahan diri. Kembali aku mendengar, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengiringi kematiannya. Kematian sebagai karya yang penuh kesakitan tak terhingga. Namun teriakan itu diikuti oleh penyerahan tak tercela. Jumat yang paling kelabu. Hari yang paling penuh dengan sengsara. Dunia berduka. Begitulah kepala yang berdarah tertunduk dan
yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Dalam perayaan Jumat Agung, kita diundang untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya sebagai wujud dari solidaritas Allah kepada kita umatnya. Saat mencium kaki dan wajah Yesus, kita melihat tubuhnya yang penuh dengan luka. Dalam keheningan kita sehari-hari, kita juga melihat penderitaan umat manusia sepanjang sejarah. Orang saling membunuh, orang mati kelaparan, dan berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir dan tanah longsor, hingga angin badai, wabah penyakit menular yang memporak-poranda hidup manusia. Semua itu kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hati membuat semua orang berteriak dengan suara cemas, penuh kegentaran. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita berdiri di sekitar salib Yesus untuk mencium dan menangisi Dia yang telah wafat bagi kita, yang sekaligus menjadi wujud nyata dari solidaritas Allah kepada kita manusia dan seluruh ciptaannya. Dengan segala kerapuhannya sebagai seorang manusia, Yesus pun ikut mengambil penderitaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, dihianati oleh orang-orang yang dipercayainya, disiksa oleh orang-orang yang dikasihinya, dan dihina oleh orang-orang yang dihormatinya. Dengan segala kerapuhannya sebagai seorang manusia, Dia memikul beban penderitaan akibat dosa-dosa kita. Kini tubuh yang tersiksa menjadi tubuh yang membawa kehidupan baru. Luka-luka yang menganga menjadi sumber pengampunan dan cinta kasih, menjadi sumber penyembuhan dan pendamaian. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan penderitaan dan wafatnya di kayu salib menjadi tanda
akan solidaritas Allah terhadap penderitaan kita di dunia. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga. Ada perhentian. Mari berdoa. Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, karena cinta-Mu Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu yang tunggal ke dunia. Dalam kemanusiaannya, Yesus telah menunjukkan betapa besarnya cinta kasih kepada kami dan seluruh ciptaannya. Karena cinta itu pula, Putra-Mu rela menanggung jalan sengsara dan wafat disalib demi menebus dosa-dosa kami. Allah yang Maha Baik, melalui jalan sengsara dan wafat Putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan ikut serta dalam kerapuhan manusia dan menebus dosa kami. Sadarkanlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dan solider dengan penderitaan saudara-saudara kami. Mereka yang sedang menderita akibat wabah penyakit menular pandemi COVID-19. Dan mereka yang ditimpa banyak kemalangan. Semoga keteladanan Putra-Mu menjadi semangat bagi kami dalam mengabdi dan berbagi kasih kepada sesama kami. Karena Dialah Tuhan dan Penebus kami. Bersama Dikau dalam persekutuan,
dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Kau didera, dihina kau prajurit, kau dicerca, dipikul duri, dan minumanmu pada kayu salib, anggur yang pahit. Ia ditikam karena kedurhakaan kita. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun akan melihat dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikian dia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka melihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik memandang dia. Keindahan tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dia seorang yang tahu akan apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya,
Tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan digiring, ia dihukum mati. Tentang nasibnya siapakah yang peduli? Sungguh ia terputus dari dunia orang hidup. Dan karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang-orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu matinya, ia ada di tengah-tengah orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada pada mulutnya. Tetapi Tuhan berkenan meremukan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkannya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan, sebab demikian firman Tuhan. Hambaku ini sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikian sabda Tuhan. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khalik-Nya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Saudara-saudari,
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi untuk semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku.
Saudaraku, untuk waktu inilah kita merayakan pemeliharaannya dalam keheningan tiap keluarga. Kita makan dan minum dalam keteduhan hati dan batin. Kita meratap bersama dunia sambil memandang Tuhan yang berjalan ke salib untuk keselamatan kita. Mari saudaraku, rasakan rohnya yang sedang membasuh dan membalut luka-luka dunia. Kiranya kita pun merasakan karya penyembuhan ilahi Roh Kudus. Mari kita pegang teguh iman dan harap kita bahwa badai akan berlalu. Sebab Allah kehidupan telah menang atas maut dan celaka. Sekarang ini, berheninglah. Dalam hening, kita naikkan doa kita. Kita berdoa bagi gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Kiranya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai, persatuan dan perlindungan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memperkenankan kita umat-Nya untuk hidup dalam kasih, iman, dan harapan kepadanya. Mari dalam hening kita berdoa sejenak dalam hati. Allah yang kekal dan penuh kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkan karya belas kasih dan penyelamatan-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani ajaran-Mu dalam semangat yang penuh kasih, serta rasa solidaritas terhadap sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi pendeta, bagi majelis, bagi penginjil, bagi pejabat-pejabat gereja, dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota gereja-Mu. Kiranya masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh, setia, dengan penuh iman dan cinta kasih, yang terwujud dalam solider dan pelayanan terhadap sesama tanpa pamrih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari saudaraku berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Kiranya Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai, serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Kiranya semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau persatukan dalam iman, dalam cinta kasih dan semangat untuk solider satu sama yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketentraman dalam Dikau. Kami mohon, kiranya di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah kuasa-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar, serta Bapa umat manusia, yang telah rela mengutus Yesus putranya sebagai tanda solidaritas atas penderitaan kami manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari berdoa pula untuk semua pemimpin negara dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Allah Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, agar tumbuh rasa solidaritas terhadap penderitaan orang-orang kecil yang tertindas, sehingga pada akhirnya mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia, seturut dengan kehendak-Nya. Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa dan provinsi kami berada di dalam tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin kami, kiranya berkat bimbingan dan perlindungan-Mu, terjaminlah kesejahteraan para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Kiranya para pemimpin negara maupun provinsi kami masing-masing mampu membawa bangsa dan provinsi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik, tanpa mengabaikan nilai-nilai cinta kasih dan solidaritas antar sesama manusia. Kami berdoa, ya Tuhan. Tuhan juga kiranya berkenan melindunginya bangsa ini dari segala macam mara bahaya, dari segala macam ancaman-ancaman yang datang, khususnya ancaman berbagai virus penyakit menular yang sedang mewabah di dunia ini. Kami mohon, ya Tuhan, Tuhan lindungi negara kami, Tuhan lindungi provinsi kami, Tuhan lindungi daerah kami, tempat kami tinggal, sehingga kami semua boleh terhindar dari berbagai ancaman virus penyakit yang berbahaya. Kami berdoa bagi para medis, tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan,
yang mengangkat beban berat yang dipikul, mempertaruhkan hidup mereka sesuai sumpah profesi, merawat dan menolong setiap orang sakit yang menjadi sembuh. Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan mereka dan melindungi mereka. Mari berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam penderitaan. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Bagi semua saudara yang menderita akibat wabah penyakit menular, pandemi COVID-19, kiranya Allah berkenan membersihkan dunia dari segala kesehatan, melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala virus yang mematikan, menjauhkan kelaparan, mengembalikan para pengungsi, saudara-saudari yang dikarantina akibat pandemi COVID-19, melepaskan para tahanan dan para tawanan, mengantar pula para perantau, menganugerahkan kesehatan dan keselamatan bagi yang berjuang untuk menolong yang menderita. Mari kita mengangkat hati kita. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia, kepala kami tertunduk oleh derita dunia. Kami cemas karena banyak orang sakit. Di hadapan-Mu kami mengakui ketakutan dan kecemasan kami. Kami ingat sabda Tuhan Yesus, tangisilah dirimu sendiri. Dan sekarang kami menangisi diri dan menangisi dunia. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kami saling menyakiti dan juga menyakiti hati suci-Mu. Kami merusak alam lingkungan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, saling mengasihi, saling mengampuni, dan memohon ampun. Damaikan kami dengan-Mu, dengan sesama dan dengan alam lingkungan. Kami mohon angkat air mata dan tangis kami. Kami mohon Tuhan mau hentikan wabah virus corona ini. Agar kami manusia tidak hidup dalam ketakutan. Tuhan juga kuatkan iman percaya kami. Sehingga walau kami berada dalam pergumulan dunia dengan pandemi virus corona, kami tetap berserah diri pada Tuhan Yesus yang akan terus melindungi kami. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, Engkau sumber penghiburan bagi mereka yang berduka, serta kekuatan bagi para penderita. Dengarkanlah doa semua orang yang berserah kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Kiranya mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu yang terwujud dalam pengorbanan Yesus Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita panjatkan pula doa pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagi jemaat Tuhan yang sedang melakukan ibadah mandiri di rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap mesbah di rumah-rumah. Dan Tuhan berdiam di sana. Kiranya kita semua anggota keluarga besar jemaat-Mu
dianugerahkan rahmat agar mampu bertumbuh dan berkembang dalam semangat melayani, khususnya di dalam dunia yang seringkali menuntut pamrih atau balas jasa. Tuhan yang baik, Allah yang kekal, sumber kekuatan bagi kami umat-Mu. Tumbuhkanlah semangat solidaritas, semangat mau berkorban, dan semangat pelayanan dalam diri kami. Semoga dalam menjalani jalan hidup ini, kami mau dan berani mengikuti jejak putra-Mu yang telah membuktikan solidaritasnya dengan wafat di kayu salib. Kiranya kami pun berani untuk solider dengan penderitaan sesama yang ada di sekeliling kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Terimalah doa-doa kami ini. Amin. Menjulang nyata atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kamu dengan mengikuti semangat Kristus dapat semakin bersikap solider dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kamu, dan dengan tulus hati membantu mereka. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin.